Halo saudara-saudara sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat dalam menghadapi hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Zuhud Andria, Widyaswara Pertama di PPSDM KIB TKE atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan pemeriksaan dan pengujian sistem pada sistem distribusi tenaga listrik, khususnya di gardu distribusi. Ikuti terus video ini jika ingin dapat mengetahui landasan pelaksanaan uji layak operasi dan bagaimana tahapan pengujian gardu distribusi tenaga listrik. Gardu distribusi adalah bangunan gardu transformator yang menyuplai kebutuhan tenaga listrik bagi para pelanggan tegangan rendah. Gardu distribusi ialah gabungan dari perlengkapan hubung bagi tegangan rendah. Jenis perlengkapan hubung bagi tegangan rendah pada gardu distribusi berbeda sesuai dengan jenis konstruksi gardunya. Dalam sistem instalasi tenaga listrik, terdapat alur proses yang dilakukan, yaitu pertama, tahapan perencanaan atau engineering design, di mana seluruh hal diperhitungkan dan direncanakan agar mencapai kondisi operasi sesuai kebutuhan. Hal-hal terkait kapasitas, peralatan yang dipasang, lama pembangunan, serta kualitas instalasi serta biaya diperhitungkan di dalam tahapan ini. Tahapan kedua adalah tahap pembangunan, di mana di tahap ini hasil perencanaan yang dilakukan di saat masa konsultasi diterapkan berupa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta proses pembangunannya. Tahap ketiga adalah tahap pemeriksaan dan pengujian, di mana merupakan tahap pemeriksaan apakah instalasi yang telah dibangun sudah sesuai perencanaan dan layak untuk dioperasikan. Hal dari tahapan ini adalah penerbitan surat rekomendasi berupa sertifikat layak operasi. Tahap keempat dan kelima adalah tahap operasi dan maintenance atau disebut juga O dan M. Pada masa ini, semua sudah dikembalikan kepada pemilik instalasi untuk dioperasikan dan dipelihara sesuai desainnya agar memberikan manfaat secara optimal dan andal. Kita tahu bahwa gardu distribusi adalah bagian dari sistem ketenagalistrikan secara keseluruhan, sehingga dalam hal menjalankan fungsinya untuk menyalurkan tenaga listrik kepada konsumen atau pemanfaat tenaga listrik, maka setelah dibangun, gardu distribusi juga harus diperiksa dan diuji sesuai fungsinya sampai dinyatakan layak operasi. Sesuai dalam Amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 44 Ayat 4 menyebutkan bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat layak operasi. Di dalam materi sebelumnya telah dijelaskan mengenai jenis instalasi tenaga listrik, yaitu instalasi penyedia tenaga listrik dan instalasi pemanfaat tenaga listrik. Gardu distribusi pada instalasi penyedia tenaga listrik, maka gardu distribusi wajib juga untuk di SLO. Jenis konstruksi gardu dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, gardu distribusi konstruksi pasangan luar. Umumnya disebut gardu portal atau konstruksi dua tiang. Kemudian ada juga gardu cantol konstruksi satu tiang dengan kapasitas trafo yang terbatas. Yang kedua adalah gardu distribusi pasangan dalam. Umumnya disebut dengan gardu beton atau masonry wall distribution substation dengan kapasitas transformator yang lebih besar. Ini adalah gardu distribusi pasangan luar. Merupakan gardu yang memiliki trafo dan PHB terpasang pada tiang yang ada di luar bangunan dengan kapasitas transformator yang lebih terbatas pada bobotnya. Hal ini karena ditopang oleh konstruksi tiang. Konstruksi gardu distribusi pasangan luar atau yang sering disebut tipe portal terdiri atas fuse cutout atau FCO sebagai pengaman hubung singkat trafo dengan elemen pelebur atau fuse link
dan Lightning Arrester atau LA sebagai sarana pengaman tegangan surja yang menyerang transformator akibat adanya surja petir. Elektroda pembumian dipasang pada masing-masing Lightning Arrester dan pembumian titik netral transformator sisi tegangan rendah. Kedua elektroda pembumian tersebut dihubungkan dengan penghantar yang berfungsi sebagai ikatan penyama potensial yang digelar di bawah tanah. Pada gardu distribusi tipe cantol, transformator yang dipasang adalah jenis Completely Self-Protected Transformer atau CSP. Pada trafo tipe CSP fase 1, penghantar pembumian arrester dihubung langsung dengan badan transformator. Konstruksi pembumiannya sama dengan gardu portal. Perlengkapan hubung bagi tegangan rendah maksimal 2 jurusan dengan saklar pemisah pada sisi masuk dan pengaman lebur tipe NH dan NT sebagai pengaman jurusan. Semua bagian konduktif terbuka dihubungkan dengan pembumian sisi tegangan rendah. Gardu distribusi pasangan dalam. Ini merupakan gardu yang memiliki trafo dan PHB terpasang di dalam sebuah gedung beton dengan kapasitas trafo yang lebih besar. Gardu distribusi pasangan dalam dipakai untuk daerah padat beban atau yang daerah padat beban tinggi dengan konstruksi instalasi yang berbeda dengan gardu pasangan luar. Gardu beton dipasok dari jaringan saluran udara ataupun saluran kabel tanah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan SLO telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 44 Ayat 4 dan Pasal 54 Ayat 1. Dalam putusan MK Republik Indonesia tahun 2015 juga disebutkan setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat layak operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat 4 dipidana dengan denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian yang kedua, jika PLN tetap mengalirkan listrik untuk instalasi rumah tangga dan terjadi kebakaran akibat ketiadaan SLO, maka PLN lah yang bertanggung jawab atas dampak kerugian yang timbul. Kesimpulan putusan MK ini yaitu 1. Memperkuat pemberlakuan wajib kepemilikan SLO pada instalasi tenaga listrik. Yang kedua, PLN bertanggung jawab terhadap dampak kerugian yang timbul jika penyambungan listrik konsumennya tanpa memiliki SLO. Lalu di tahun 2020 sesuai Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah kembali menegaskan kewajiban SLO melalui pasal 54 ayat 1 dan ayat 2. Dengan kata lain, kewajiban SLO semakin dipertegas dan dianjurkan. Tahapan alur proses SLO pada gardu distribusi. Yang pertama, permohonan SLO oleh akun pemilik. Yang kedua, dilaksanakan penginputan nomor NIDI oleh akun pemilik. Selanjutnya, pelaksanaan penunjukan lembaga inspeksi teknik sebagai pelaksana pekerjaan. Selanjutnya, lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk melakukan proses pelaksanaan SLO. Selanjutnya, lembaga inspeksi teknik menunjuk PJT dan TT-nya. Kemudian, TT menginput hasil uji dan PJT memeriksa LHPP-nya. Setelah semua diinput dan diperiksa, selanjutnya verifikator Gatrik akan melakukan evaluasi sampai seluruh hasil pemeriksaan dan pengujiannya sesuai sehingga SLO dapat diterbitkan. Mari kita lihat mata uji pengujian dan pemeriksaan pada gardu distribusi sesuai dengan Permen ESDM nomor 12 tahun 2021 tentang klasifikasi, kualifikasi, akreditasi, dan sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik. Berikut ini adalah mata uji sertifikasi instalasi gardu distribusi pasangan luar.
Yang pertama, pemeriksaan dokumen. Di situ ada 2 poin yang harus dilakukan, yaitu pemeriksaan spesifikasi teknis peralatan utama seperti transformator, tiang, fuse get out, arrester, perlengkapan hubung bagi tegangan rendah, serta hasil uji pabrik dan sertifikat produknya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kesesuaian desain. Nah, di sini harus dilakukan beberapa poin, yaitu yang pertama, kesesuaian desain konstruksi, kesesuaian sistem pembumian, kesesuaian desain pengaman elektrik, kesesuaian desain pengaman mekanik, kesesuaian desain jarak bebas atau clearance distance, serta gambar diagram satu garisnya atau single line diagram dan sistem pembumiannya. Yang ketiga, pemeriksaan visual. Hal yang dilakukan dalam pemeriksaan visual yaitu pemeriksaan visual fisik dan papan nama. Yang kedua, pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya. Selanjutnya, pemeriksaan visual adanya perlengkapan keselamatan ketenaga listrikan. Lalu kemudian pemeriksaan visual terhadap adanya pembumian peralatan. Kemudian yang terakhir terkait pemeriksaan visual tentang kunci perlengkapan hubung bagi tegangan rendahnya. Lalu yang keempat adalah evaluasi hasil uji peralatan. Di sini dilakukan 3 hal, yaitu 1. Pengukuran tahanan isolasi, di mana ini dilakukan untuk instalasi yang baru, sedangkan untuk instalasi yang tidak baru atau sudah beroperasi, maka sistem evaluasi hasil uji peralatan ini tidak dilakukan. Yang kedua, evaluasi hasil uji peralatan untuk pengukuran tahanan pembumian. Untuk transformator, arrester, dan perlengkapan hubung bagi tegangan rendah. Yang ketiga, evaluasi hasil uji peralatan pemeriksaan suhu titik sambung peralatan utama saat berbeban, sesuai dengan standar konstruksi. Yang terakhir adalah pengujian sistem, di mana dalam pengujian sistem ini dilakukan 2 hal. Yang pertama, memberikan tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 kali 24 jam, di mana yang ini dilakukan pada instalasi yang baru. Kemudian yang kedua adalah pengukuran beban. Berikut ini adalah mata uji sertifikasi instalasi gardu distribusi pasangan dalam. Berbeda dengan gardu distribusi pasangan luar, untuk gardu distribusi pasangan dalam dilakukan beberapa hal yang lebih banyak. Di antaranya, pertama, pemeriksaan kesesuaian dokumen, kemudian pemeriksaan kesesuaian desain, lalu yang ketiga pemeriksaan visual, dan selanjutnya evaluasi hasil uji peralatan, dan kemudian yang terakhir yaitu pengujian sistem. Seluruh hasil uji dan bukti pelaksanaan uji berdasarkan mata uji yang tertera di dalam Permen ESDM nomor 12 tahun 2021 di-upload melalui portal Si Ujang Gatrik sesuai kewenangannya. Apabila dokumen sudah sesuai, visual juga sudah sesuai, lalu desain sesuai, setelah diuji juga hasil ujinya sesuai, serta seluruh pengujian dinyatakan lolos dan sukses, maka lembaga inspeksi teknis yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian diperbolehkan untuk menerbitkan SLO sesuai kewenangannya. Nah, dari materi kami ini kita dapat mempelajari 1. Landasan pelaksanaan uji layak operasi, dan yang kedua, tahap pengujian gardu distribusi tenaga listrik. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Salam sehat.